Kasih Tuhan, marilah pada saat ini kita merenungkan sapaan Tuhan melalui surat 2 Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ayat nasnya ayat 1 bagian B demikian. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jemaat dalam Tuhan, kita akan merenungkannya dalam tema mengenal kebenaran, melakukan kebenaran. Bicara tentang apa yang dianggap benar dalam konteks pengetahuan manusia, sekali lagi dalam konteks pikiran pengetahuan manusia, itu ada banyak hal yang dianggap benar. Tiap-tiap orang bisa berbeda-beda. Sering kita dibuat bingung dalam menentukan pilihan yang akan kita ikuti atau percayai. Kadang dua hal yang berseberangan sama-sama dianggap benar. Tak heran jika sebagian orang berpendapat bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak mutlak, yang bersifat relatif, sementara, dan subjektif. Jemaat dalam Tuhan, kepada orang Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus mengatakan bahwa mereka akan mengetahui kebenaran jika mereka benar-benar sungguh-sungguh menjadi muridnya. Hal itu akan terjadi jika mereka tetap hidup dengan mengikuti ajarannya, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Menariknya, kebenaran di dalam Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan. Ini keistimewaan kebenaran Kristus dibandingkan kebenaran yang lain. Jemaat dalam Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri, sebagaimana ia mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kekasih Tuhan, dalam hidup sehari-hari, tidak semua orang Kristen yang tahu kebenaran itu mau hidup di dalam kebenaran. Ada firman demikian, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sekali lagi tadi, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, mengenal Tuhan,
Yang dimaksud dengan mengenal, bahasa Yunaninya ginosko, adalah mengerti, mengetahui, yang menekankan pada sebuah pengalaman hidup. Tanda bahwa orang mengenal kebenaran berarti mempraktekkan atau melakukan kebenaran tersebut dalam setiap tindakan pengalaman hidupnya, atau boleh dikatakan hidup taat. Kekasih Tuhan, ternyata mengenal dan melakukan, mempraktekkan ini adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Bagaimana seseorang bisa dikatakan bahwa ia telah mengenal kebenaran Tuhan bila tidak ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dalam kehidupan nyata? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hidup dalam kebenaran itu terjadi melalui sebuah proses, tidak instan. Ternyata melalui sebuah proses jatuh bangun dan ada harga yang harus dibayar. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati, mengarahkan telinga untuk dikatakan teguran dan koreksi. Ada firman demikian dalam Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Kekasih Tuhan, kita harus akui bahwa hidup kita ini tidak sempurna. Tapi kita sedang berjuang menuju kepada kehidupan yang semakin disempurnakan. Karena itu selalu izinkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Sekali lagi, selalu izinkan Roh kebenaran supaya membentuk dan memproses hidup kita. Tanda seseorang telah mengenal kebenaran adalah ia dimampukan untuk mengasihi sesamanya. Terlebih ia mencintai hidupnya, taat sama Tuhan. Terhadap hidupnya ia akan berjaga dan mencegah kehidupannya apabila hendak melakukan pelanggaran atau hendak melakukan dosa. Karena ia tahu bahwa setiap ketidaktaatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kasih Tuhan, mari bersukacitalah jika kita hidup dalam kebenaran Kristus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku, murid Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan. Mari kasih Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk hikmat Tuhan hari ini yang menyapa kami, mengingatkan kami untuk melakukan perintah Tuhan. Kami yang sudah mengenal Tuhan, ternyata hidup kami harus taat kepada Tuhan. Kiranya Roh kebenaran, Roh Kudus menolong kami. Kami mohon berkat untuk kehidupan kami hari ini. Tuhan memberkati
semua jemaat Tuhan, supaya hidupnya boleh mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus atau Roh kebenaran, sehingga semakin disempurnakan, dibarui dalam Tuhan, dan hidupnya senantiasa berkenan kepada Tuhan dan diberkati. Terima kasih Bapa, ampunilah segala kenakalan, dosa-dosa kami sampai pada saat ini. Tolong kami untuk terus-menerus memperbarui hidup kami. Di dalam kuasa Kristus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat di dalam Tuhan, saya Pendeta Yunus Triwanto senantiasa berdoa bagi kita semua, supaya kita senantiasa bertambah-tambah dalam hikmat-Nya. Saya juga selalu berdoa semoga kiranya kita semua Tuhan izinkan senantiasa dalam keadaan sehat, sukacita, semangat, sejahtera, tetap sabar dan setia. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Hanya Tuhan yang terpuji. Amin.